belajar tentang ROM ya, sama Nurse bilang. Nah, untuk muskuloskeletal yang sekarang kita mau bahas itu berbeda dengan ROM yang kemarin dibahas oleh Nurse bilang. Karena kalau ROM itu sifatnya kita memberikan latihan kepada pasien untuk mencegah misalnya kayak kontraktur, terus mempertahankan masa ototnya, kan nggak kelihatan mukanya gimana tuh. Itu kan fungsi dari ROM, baik aktif maupun pasif gitu. Nah, yang sekarang akan kita lakukan adalah pengen menilai sejauh mana saat ini kekuatan otot yang dimiliki oleh pasien. Jadi kita pengen menilai nih, apakah fungsi otot pasien saat ini itu normal atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak normal, maka kita perlu ukuran yang objektif gitu kan. Nah, makanya pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik itu sambil menilai skala kekuatan ototnya juga. Memang biasanya paling sering kekuatan otot ini digunakan pada orang-orang yang punya masalah neurologi ya, misalnya kayak pasien stroke yang biasanya dia paralisis gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa kondisi yang lain juga bisa kita nilai untuk menilai fungsi dari ototnya saat ini gitu. Jadi beda, kalau ROM itu sebagai bagian dari intervensi kita, kalau ini adalah sebagai bagian dari fase kita mengkaji pasien kondisinya seperti apa saat ini. Jadi beda fase, bisa terbayang? Ya, soalnya takutnya nanti ada kebingungan. Kemarin kita belajar ROM, sekarang kita belajar pemeriksaan fisik gitu ya. Karena mirip-mirip. Nah, karena pakai pengukuran skala otot, maka kita harus menyamakan persepsi dulu mengenai hal ini supaya nggak ada beda-beda pemikiran gitu kan di antara kita. Kalau pada pasien stroke biasanya dibikin simple. Yang dikaji itu hanya ekstremitas aja, baik ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Tapi kalau yang kita coba sekarang ini, kita mau coba mulai dari bagian kepala sampai bawah kaki. Jadi kita coba dari lutut, ya. Skala kekuatan ototnya ada di sini. Untuk simpelnya sih begini, skor 5 itu adalah yang normal. Jadi artinya kondisi kita sekarang ini tanpa masalah apapun di otot dan sendi dan tulang, skalanya 5. Jadi kalau kita lihat interpretasinya di tabel yang ada di panduan ini, untuk skor 5 itu dia dapat melawan tahanan pemeriksa dengan kekuatan maksimal. Contoh sederhananya, cara mengkajinya misalnya ini. Ini masih contohnya ya. Jadi misalnya coba Bu diangkat tangannya yang sebelah kiri nggak ya? Saya akan berikan tahanan, tahan sekuat tenaga ya Bu. Kita akan dorong dengan kuat. Jadi kita angkat, kita minta diangkat tangannya, kita dorong dengan kuat. Ini kekuatannya nggak maksimal nih. Nah, dia bisa nahan dengan kekuatan maksimal, gitu. Jadi dengan tapi tahanannya juga jangan ekstrim ya yang kita kasih ke dia, yang normal-normal aja tapi cukup kuat, gitu. Dan normalnya dia bisa menahan. Itu skornya 5. Kalau yang tadi Kiswa tunjukkan, saya kasih tahanan terus tiba-tiba agak sedikit terdorong ke bawah, itu skornya 4. Makanya beda skornya antara dia bisa menahan tahanan dengan dia agak sedikit kalah gitu sama tahanan kita. Jadi skornya itu 4. Masih ada sih usaha dia menahan, tapi lama-lama dia turun ke bawah, kalah oleh kekuatan kita. Cuma kitanya juga jangan mengada-ngada ya, kalah lo, jangan digituin juga. Yang normal-normal aja kita ngasih tahanannya, cukup untuk kita menilai keadaan dia. Nah terus kalau untuk yang 3, skor 3 itu tidak ada upaya dia untuk bisa menahan tahanan kita sama sekali, tapi dia masih bisa melawan gaya gravitasi gitu ya. Jadi artinya gini, begitu dia ngangkat terus tahan ya Bu sekuat tenaga,
Nah nanti begitu kita dorong dia langsung jatuh. Tuh, gitu. Jadi nggak ada perlawanan. Tapi disuruh ngangkat masih bisa. Kan untuk melawan gaya gravitasi itu juga perlu effort ya. Ada tenaga yang dia keluarkan. Tapi begitu dia kasih tenaga tambahan, dia nggak bisa menahan. Itu skornya 3 ya. Sedangkan kalau yang 2 itu sama sekali nggak bisa ngangkat. Biasanya pasiennya nih misalnya dalam posisi tidur supine, ya misalnya supine, coba siswa. Misalnya pada posisi supine nih, terus kita minta pasiennya coba Bu diangkat tangan kirinya, bisa nggak? Nah kalau 2 dia nggak bisa. Tapi respon yang dia tunjukkan itu hanya menggeser aja tangannya. Dia merasa ini udah mau ngangkat Bu. Nanti biasanya pasiennya akan bilang iya ini susah gitu. Tapi bergeser ke sebelah sini. Kelihatan dia bergerak tapi nggak bisa ngangkat. Jadi itu skor yang kedua. Kalau skor yang pertama itu tidak ada gerakan, tapi pada saat kita pegang kita masih merasakan dia ada kontraksi. Kan beda ya, ada kontraksi sama enggak. Kalau misalnya kita minta Bu coba angkat tangannya misalnya ya, terus nggak ada, kita lihat ada pergerakan sama sekali, kita bisa coba pegang. Coba Bu angkat lagi tangannya, karena otot itu kan ada di sini bicep tricep. Jadi kita pegang dua-duanya. Kalau misalnya masih ada kontraksi kita rasakan tapi tidak menciptakan gerakan, maka skornya 1. Nah kalau 0 ya udah berarti nggak ada reaksi apapun, baik pergerakan maupun kontraksi gitu ya. Jadi seperti itu untuk scoringnya. Mudah-mudahan tidak lupa. Biasanya sekalian ya, kalau kita temukan di medical record di rumah sakit di sini, penilaian ekstremitas tadi yang tadi saya contohkan, biasanya yang dinilai kalau di IGD untuk cepetnya itu biasanya cuma di ekstremitas aja, ekstremitas atas sama ekstremitas bawah. Jadi biasanya itu bentuknya tuh kayak begini ya. Jadi ini kan selalu menggambarkan sisi yang berlawanan dengan pembaca ya. Jadi berarti untuk menilai lingkar lengan ya. Tujuannya apa tadi? Masih ingat nggak? Karena adisi yang ototnya itu mengalami IGD dengan keluhan mulai dengan keluhan mendadak lemas seluruh badannya. lemes. Coba lemes. Jadi untuk memastikan kondisinya Ibu Kiswa, maka sebagai perawat yang dinas pagi hari ini, saya pengen melakukan pengkajian muskuloskeletal untuk menilai kekuatan ototnya Bu Kiswa, karena dia bilang melaporkan badannya lemes. Udah ya. Oke, selamat pagi Ibu Kiswa. Gimana perasaannya Bu hari ini, pagi ini setelah kejadian semalam? Masih lemas katanya. Oke. Jadi ini udah makan Bu? Belum, nanti dimakan ya makanannya yang dari rumah sakit. Jadi karena Ibu mengeluh lemas, maka saya ingin memeriksa terlebih dahulu kekuatan otot Ibu. Tidak sakit kok ya. Jadi saya tidak memakai alat apapun, hanya nanti mungkin Ibu perlu melakukan gerakan-gerakan yang tidak menyakitkan. Ya, saya hari ini dinas pagi di hari ini, dan kebetulan saya memang berdinas untuk merawat Bu Kiswa hari ini. Saya mau menyiapkan alatnya dulu. Apakah Ibu bersedia? Saya lakukan pemeriksaan muskuloskeletal. Oke, baik. Tidak lama saya siapkan dulu alatnya ya Bu. Nanti saya kembali lagi. Udah. Ya. Jadi saya coba. Ceritanya cuci tangan. Nah, sekalian deh, kan ada Ibu Kiswa asisten dosen ini merangkap pasien. Pertama-tama kita
akan lakukan cuci tangan dulu sambil menyiapkan alat. Ya ampun. Ayo lo ingat ya. Habis dipakai kes. Gak bisa. Kenapa? Oke, baik. Sambil menunggu saya melepaskan sarung tangan, mari kita lakukan cuci tangan bersama-sama dipimpin oleh Ibu Kiswa. Silakan, kita pakai hand rub aja ya. Ya, mari teman-teman. Ini ya. Sambil menyalurkan bakat ya kan. Sama. Ayo kita lakukan bersama-sama. Ceritanya semuanya sudah pakai hand rub. Terus melakukan gerakan. Silakan. Role play. Ayo mari teman-teman kita lakukan cuci tangan bersama-sama. Gerakannya ada 6 langkah, masih ingat kan? Yang pertama adalah memutar telapak tangan. Kemudian Ih, kenapa Bang? Saya belum pernah lihat ya, kemudian kita pindah ke punggung tangan. Itu ya. Sebanyak 5 kali, kemudian di punggung tangan yang satunya 5 kali. Kemudian di sela-sela jari seperti ini. Ini aja kan. Oh iya, betul. Astaga. Oh ya, mengunci seperti ini. Jempolnya digosok-gosok seperti ini. Tangan kanannya juga dong. Siapa itu? Jempol tangan kanan kiri mengusap dan di sebelahnya juga. Kemudian berpindah ke ibu jari, diputar seperti ini. Satunya. Kemudian menguncup ya. Iya, menguncup. Diputar ke sini. Sebelahnya. Gerakannya yang mantep ya. Oh, Iya, mantep. Jangan mau nari ini. Sorry. Ya. Enggak kalau pakai hand rub. Kalau pakai hand rub dia akan ngeri. Yeay. Lalu kita jadi setelah cuci tangan kita pakai sarung tangan dan siap dengan meteran ya. Oke Bu, kita tanyakan dulu kemampuan pasien untuk berdiri. Kalau di video kan pasiennya diminta berdiri ya, tapi tidak semua pasien sanggup untuk berdiri karena biasanya kan lemah dan nanti lama-lama capek. Jadi kita tanya dulu, apakah ibu kalau misalnya berdiri kira-kira goyang-goyang pusing-pusing nggak Bu? ya, agak pusing. Ya, baik. Kalau seperti itu, maka kita minta pasiennya duduk saja di tempat tidur. Kalau begitu, kita lakukan pemeriksaannya sambil ibu duduk aja di tempat tidur ya Bu. Nanti kalau misalnya ibu capek, ibu bilang sama suster supaya kita bisa istirahat sebentar. Kalau ibu udah nggak capek, baru kita lanjut lagi. Karena pemeriksaannya dari atas sampai bawah, jadi mungkin agak lama, walaupun tidak menyakitkan. Ya. Oke Ibu, kita mulai ya. Kita inspeksi. Mungkin bisa menghadap ke penonton dulu, biar penonton bisa melihat. Nah, karena posisinya duduk, kita kan mau melihat beneran dia ya, totalitas. Jadi kita kan mau lihat strukturnya, apakah ada deformitas atau tidak. Jadi kita tetap membayangkan posisi yang baik untuk orang duduk itu seperti apa. Jadi kita perhatikan mulai dari kepala tidak ada cedera dan lain-lain. Kemudian di batang tubuhnya tidak ada deformitas karena biasanya mungkin dia posisinya agak miring atau tulangnya agak bungkuk ya, atau dia miring ke kiri ke kanan, kelihatan bentuknya. Kemudian dari kaki dan tangan kita lihat ada atrofi atau hipertrofi atau tidak pada semua ekstremitasnya. Kalau misalnya ada, maka bisa kita catat di sini.
Jadi misalnya tangan yang sebelah kiri terlihat lebih kecil dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Berarti dia ada atrofi di sebelah kiri. Atau misalnya hipertrofi. Hipertrofi itu modelnya kayak binaragawan, tapi cuma sebelah. Kan aneh ya. Maka itu mungkin ada tumor atau keganasan pada masa ototnya. Itu juga bisa kita catat. Misalnya dia terlihat lebih besar sebelah, gitu. Nah itu dicatat di sini. Lalu kita mau mengecek ada kontraktur atau tidak. Caranya adalah kalau kontraktur itu kan kekakuan sendi. Jadi kita minta dia melakukan pergerakan ringan. Bu, bisa digerakin tangannya begini? Bisa ya? Nggak sakit kan? Terus kakinya digini-giniin bisa? Yang sebelah sana juga? Oke, jadi tidak ada kontraktur. Kalau ada kontraktur, biasanya dia begini aja, nggak bisa ditekuk dan dia begini. Kalau misalnya minta digerakin tuh akan tetap lurus. Gitu. Kadang yang bed rest lama mengalami hal itu, yang rheumatoid arthritis juga terkadang mengalami hal itu. Gitu. Jadi kita bisa catat kalau misalnya ada kontraktur. Kemudian seperti yang ada di video, kita mau menilai ada tremor atau tidak, ada atrofi atau tidak. Untuk memastikannya berarti kita pakai ukuran meteran. Jadi kita nilai dulu untuk tremornya. Coba Bu tangannya dikedepanin begini bisa? Kita lihat bergetar atau enggak? Kayaknya enggak ya. Tapi untuk memastikan kita taruh kertas, nggak goyang, nggak kelihatan begini ya, maka tidak ada tremor. Lalu kita cek lingkar lengannya, ada perbedaan ukuran atau tidak. Sebenarnya alaminya nih agak berbeda dikit ya. Lingkar lengan ternyata kekecilan. Saya ganti ukuran, ganti meteran, karena nggak cukup. Oke, kita kasih tanda 35. Ini lumayan kalau mau beli baju online. Udah tahu ukuran. 35 dan 35,3. Jadi dia ada perbedaan dikit ya. Tapi enggak sampai 1 cm. Jadi tadi kan di video juga dibahas bahwa kalau perbedaannya tidak melebihi 1 cm, maka itu masih normal. Karena dipengaruhi tangan yang dominan yang sebelah mana yang dipakai buat bergerak. Jadi biasanya kayak begitu. Jadi ada perbedaan. Kalau bedanya lebih dari 1 cm, maka perlu dicatat berapa ukurannya. Baik. Kemudian selanjutnya tadi kan inspeksi. Sekarang kita mau melakukan palpasi. Palpasinya untuk melihat ada nyeri atau tidak, ada bengkak atau tidak, gitu ya. Terus ada kelainan struktur, deformitas tulang ataupun tendon atau tidak. Jadi itu yang mau kita nilai, bukan mau primbat dan massage ya. Jadi karena kita mau menilainya yang di atas dulu, maka yang kita cek untuk palpasi juga yang di atas dulu. Baru nanti kalau udah mau yang di bawah kita turun ke bawah. Ya. Jadi bisa kita nilai dari skeletal itu kan dari kepala ya sebenarnya. Jadi bisa mulai dari kepala, ada nyeri atau tidak. Kemudian kita lihat berdasarkan struktur tulangnya ya. Jadi Bu kalau ada nyeri bilang ya Bu. Kemudian satu sisi kita cek. Ini ada nyeri nggak Bu?
jarinya, ada perbedaan bentuk atau enggak. Biasanya di jari-jari itu kita temui perbedaan bentuk pada orang yang rheumatoid arthritis. Kemudian yang sebelahnya lagi, jangan lupa tangannya ada 2 ya. Oke. Ternyata tidak ditemukan adanya deformitas atau kelainan struktur di ekstremitas atas. Baru kita menilai kekuatan ototnya berdasarkan posisi otot yang ada di area atas dulu. Jadi kita mulai dari otot sternocleidomastoid. Masih ingatkah posisinya ada di mana? Sternocleidomastoid ini ada di panduan. Dilihat di panduan, ayo. Padahal kalau bisa enakan di print seperti ini, mendingan tadi kalian print ya. Di mana? Di leher ya. Yang paling nyata itu kalau kita lihat orang menyanyi. Menyanyi kan suka kalau dia lagi itu nadanya tinggi gitu ya, kayak Indonesian Idol. Kelihatan di sininya ya. Nah, itu adalah otot sternocleidomastoid. Kalau pada pasien biasanya kelihatannya kalau dia sesak napas. Gitu. Jadi itu baru kelihatan. Tapi kalau normal begini nggak kelihatan sih. Kita cuma bisa membayangkan posisinya ada di sini. Dan fungsinya sebenarnya buat nengok kiri, nengok kanan. Jadi kalau sampai itu digunakan untuk bernapas, maka orang ini perlu effort yang lebih dari normal buat bernapas. Jadi intinya dia nggak digunakan untuk bernapas. Gitu. Oke, caranya adalah dia bisa kita minta menengok ke kiri, menengok ke kanan, sesuai dengan gerakan anatomisnya. Sambil kita nilai kekuatan ototnya. Bu, nanti menengok ke kiri dan menengok ke kanan ya, sesuai posisi tangan saya. Nanti saya akan tahan, ibu dorong ya, sekuat yang ibu bisa. Oke, kita mulai ya bu. Dorong ke kanan. Kuat bu. Itu ya. Nah ini berarti kekuatannya 5. Itu saja 5, kanannya normal. Kemudian yang sebelahnya lagi. Begitu. Jadi posisinya seperti ini. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah trapezius. Trapezius masih ingat posisinya nggak? Bagian punggung, kayak sayap ya. Yang paling lebar soalnya itu. Buat mengangkat bahu begini fungsinya. Jadi menilainya pun kita menilainya kemampuan dia mengangkat bahu. Nah, caranya adalah biar kelihatan saya dari belakang ya. Sebenarnya sih untuk terapeutiknya bisa dari depan, posisi pemeriksa. Cuma supaya kalian bisa lihat semuanya, saya dari belakang. Nanti angkat bahunya ya bu, nanti saya akan tahan, tapi ibu ngangkat sekuat tenaga. Ayo kita mulai, 1, 2, 3. Gini. Tapi nanti kalian berusaha dari depan ya, jangan dari belakang. Karena untuk etika dan posisi terapeutiknya itu posisinya ada di depan. Cuma saya di belakang biar kalian lihat. Jadi begini ya. Kita tahan ke bawah, dia dorong ke atas. Gitu. Oke. Lanjut ke lengan. Deltoid. Di mana posisi ototnya deltoid? Ya, di sini. Yang sering ditusuk kalau lagi vaksinasi. Vaksinasi itu harus menusuk di posisi deltoid. Gerakannya adalah deltoid itu fungsinya ngangkat lengan begini. Ini yang berkontraksi deltoid nih.
Kalau saya giniin, itu deltoid. Kalau deltoidnya bermasalah, pada saat diangkat begini sakit. Gitu. Jadi kita minta gerakannya juga begitu. Terus kita kasih tahanan. Boleh ke depan, boleh ke samping. Pokoknya dia lurus. Karena kalau begini udah bicep tricep ya, beda. Jadi lurus ke depan atau lurus ke sini itu deltoid. Oke, sekarang kita minta pasiennya ke samping aja deh biar sama video ya. Bu, tolong angkat tangan kanannya ke samping, bisa tahan ya Bu. Nanti kalau saya dorong tahan ya. Begini, ya. Otot-ototnya 5. Sebelah lagi ya Bu. Oke, 5 juga. Itu saja 5 karena dia normal. Selanjutnya bicep tricep ya. Kita lihat gerakannya dulu. Bicep di mana, tricep di mana? Bicep di atas, tricep di bawah katanya. Ayo lihat gambar, lihat gambar. Bicep di anterior, tricep di posterior. Di sini dan di sini. Jadi bicep tuh begini gerakannya. Kalau kalian pegang, ini kontraksi nih. Pas kita begini, kontraksi. Pas kita begini, yang ini yang kontraksi. Yang ini relaksasi. Jadi pas begini yang ini kontraksi. Yang kita mau turunin lengan kita, yang ini yang kontraksi ke bawah. Jadi ini bicep, ini tricep. Ini bicep, ini tricep. Jadi gerakannya pun seperti itu. Nah, untuk simpelnya, kalau kita mau mengkaji bicep dan tricep, kita bisa sekaligus 2 lengan. Ya, coba Bu ditekuk begini, agak rapat dikit. Nah, gitu. Jadi, kalau kita mau menilai bicep, maka kita minta dia fleksi sekuatnya. Ini namanya fleksi kan gerakannya. Kita coba untuk menarik, ya. Tahan ya Bu, begini. Ya, ini untuk bicep. Gini. Sedangkan untuk tricep dia dorong, gini dorong. Kan yang bergerak ini jadinya, gini ya. Nah, nanti gerakannya begini ya Bu. Saya akan dorong. Ini untuk tricep. Ya, jadi kalau bicep itu begini, karena dia mencoba begini, tahan Bu. Kalau tricep begini, ya. Oke, jadi itulah bicep dan tricep. Nah, yang tadi ditanya sama siapa? Queen, bicep dan tricep ini sudah kita nilai. Yang ini sama yang ini. Gitu tadi ya Queen, cara menilainya. Tinggal kita belum menilai yang ini dan yang ini. Berarti dari mana? Bicep, terus Telapak dari sebelah tangan. kanan itu. Bicep itu dari sebelah kanan. Kan kita punya 2 tangan, kanan dan kiri. Oh, ini postur tubuhnya. Iya, ini kepalanya nih, tuh. Ini kepalanya. Itu. Tuh, ada rambutnya. Sial. Itu. Lehernya ke sini. Ya. Itu tangannya begini. Tangannya. Jadi ini badannya nih. Itu ya.
Jadi Tapi kamu tadi bisek kayak gitu udah kita enggak? nilai Di untuk kiri. sebelah kanan karena tadi Iya. Kiswan tangannya tangan kanan. Yang lain. Nanti yang sebelah kiri sama. Oh begitu juga kanan kiri tadi ya. Lupa. Tuh kanan kiri. Berarti udah kita nilai. Ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Tinggal telapak tangan sama jari-jari. Ya. Itu muka saya jangan kelihatan loh. Pokoknya saya nggak mau ngetop aja. Jangan sampai saya terkenal seluruh Indonesia. Aduh, nggak apa-apa, Bu. On the spot. Masuk Oke, kelas 7. lanjut ya. Kita mau menilai kekuatan otot pergelangan tangan dan jari-jari. Berarti kita mau menilai yang ini pergelangan tangan, telapak tangan. Yang ini jari-jari. Jadi untuk telapak tangan ini kan gerakannya begini ya, begini dan begini. Jadi kita minta dia ke arah fleksinya ke sini. Jadi kita main hantaran tenaga dalam. Ibu posisinya tangannya begini, nanti ibu dorong begini ya. Saya akan mendorong, ibu tahan sekuatnya. Oke? Ayo, kita mulai ibu dorong. Jadi bisa begitu. Ya boleh. Nah, kalau dia mendorong dengan kuat, tidak kalah dengan tenaga kita, berarti 5. Jadi yang ini sudah kita nilai. Ya. Lalu jari-jari dilebarin Bu. Nanti saya coba begini, Ibu tahan sekuatnya ya. Gini. Coba. Kita Enggak, bisa kamu rasain gini. dengan tangan. Bisa. Tahan ya Bu. Coba. Iya, kamu tahan. Kalau misalkan kan ini kan Jadi pelan-pelan aja. Kamu tahan begitu gini. caranya. Kan pelan-pelan kan. Ya. Kita Kalau lihat. gue mah enggak gini. Nah itu untuk menilai jari. Makanya bisa aja hasilnya itu 5543. Gitu bisa. Coba. Jadi bisa begitu 5543 bisa begitu. Maka yang digambarkan itu memang 4 Ada karena 2. menggambarkan bicep, telapak tangan dan jari-jari. Agak bingung kok. Tadi lu 22 kata gue. Kan tangan gue 5. Kalau yang di kaki Iya, maksudnya tadi itu bingung nanti sih. adalah otot hamstring, Ya, mantap. Gini ya. quadricep, telapak kaki dan jari-jari kaki. Dekat. Jadi yang ini yang quadricep, yang ini yang hamstring, telapak kaki dan jari-jari kaki. Sama. Ya, nanti ini saya boleh kasih. Tadi minta diprintin sama Mbak Eka. Kekuatan genggaman. Nah, ini kekuatan genggaman, kekuatan dari telapak tangan dan jari-jari untuk menggenggam. Caranya sama seperti di video. Boleh kita minta pasiennya menggenggam jari kita sekuat tenaga. Nanti kita tarik, tetap digenggam ya Bu. Coba 1, 2, 3. Nah, begini. Kalau dia mengalami kelemahan otot, maka dia akan mudah lepas. Atau dia nggak bisa menggenggam sama sekali. Yang sebelah kiri juga. Nah, seperti ini. Oh. Ya. Oke, baik. Berarti kita sudah selesai dengan bagian atas. Yeay. Gitu. Supaya si tengah jatuh. Itu bukan biasanya cara lain kita minta pasiennya untuk berbaring dengan posisi supine.
sebenarnya di video itu posisinya supine ya. Tapi kadang kalau diposisikan lateral juga bisa. Jadi tergantung kemampuan pasien. Ya, memang kalau untuk netralnya kita mengkajinya dari posisi supine. Untuk otot panggul, posisi supine, pasiennya mengangkat kedua tungkai dan diminta untuk kita dorong ke bawah, ya. Oke, kita lakukan satu-satu aja, nggak usah sekali dua. Nanti dia berasa kayak disuruh senam aerobik. Bu, nanti angkat kakinya ke atas satu persatu ya. Kita mulai dari kaki kanan, nanti saya dorong, ibu tahan ya. Silakan diangkat, saya tahan ya Bu. Jadi sama seperti tadi ditahan. Kita kasih dorongan. Kemudian kaki kiri juga Bu. Oke, skornya 5. Begitu. Ya, belum sini belum. Ini masih gambaran umum. Nah, kemudian di bawahnya kita menilai kemampuan abduksi dan aduksi karena yang bergerak ini posisi otot yang ada di lateral dan medial. Ya. Jadi kalau gerakannya abduksi dan aduksi, otot yang berkontraksi ada yang di lateral dan medial. Nah ini bedanya apa? Kalau abduksi gerakannya kemana? Jauh. Keluar, jauh. Kalau yang aduksi jadi itu yang akan kita nilai pada pasien ini. Nah penilaian inilah yang tadi saya bilang, pasiennya boleh sebenarnya bisa posisi supine, bisa juga posisinya lateral. Tapi tergantung kemampuan pasien. Kalau dia tidak mampu posisi lateral, maka kita posisi supine juga nggak apa-apa. Kalau dia mau lateral juga bisa kita kaji. Kalau dia mampu, ya. Jadi untuk abduksi berarti kan gerakannya keluar dari dalam keluar. Coba Bu dirapatkan kakinya. Kita menilainya satu-satu aja ya. Karena kalau sekaligus dua kayaknya gimana gitu ya. Jadi kita nilai sebaiknya posisi tempat tidurnya sih pas perawatnya bisa ke dua sisi ya. Tapi kalau tidak bisa, apa boleh buat ya posisi perawatnya dari sini begini. Tapi kalau nyamannya, enaknya pindah posisi perawatnya biar kekuatannya lebih kuat. Tapi kan kadang kalau kita ke rumah sakit menemukan ada yang tempat tidurnya itu posisinya di dekat dinding ya. Jadi kalau dekat dinding berarti perawatnya cuma dari situ aja. Walaupun sekarang udah jarang sih yang mepet ke dinding karena biasanya kan udah di setting ada lemari di dekat dinding itu, jadi tetap bisa bolak-balik. Tapi di daerah mungkin masih ada dekat dinding. Oke. Kaki kanannya bisa dorong keluar Bu, melawan dorongan saya. 1, 2, 3. Dorong Bu. Jadi kita tahan begini. Kita tahan, dia mau dorong keluar, kita tahan. Kemudian yang sebelah kiri juga sama. Kita tahan begini. Oke. Ini yang abduksi. B berangkat. Saya ngapalinnya gitu. Kalau abduksi D berangkat berarti dia keluar. Kalau abduksi D datang berarti dia ke dalam. Kemudian sekarang kita mau menilai abduksinya, berarti gerakannya kan ke dalam nih. Jadi kita tahan. Coba Bu gerakan kakinya dimasukkan ke dalam ya. Saya akan tahan. Begini. Jadi posisi kita menahan begini. Kemudian yang sebelah sana ya sama. Begini ya. Oke. Nah ini kita bisa mendapatkan gambaran untuk kekuatan otot pada saat dia bergerak abduksi dan aduksi.
Itu yang di belakang kalau nggak kelihatan boleh berdiri, boleh. Nggak kena pajak kok. Boleh kalau kalian nggak kelihatan boleh berdiri. Mau maju mendekati terakhir kita mau melakukan boleh kalau mau ke depan boleh. Silakan. Atau mau di shoot dari belakang. Oke, kita lanjutkan hamstring dan quadricep ya. Hamstring ini yang di mana? Ada yang masih ingat? Hamstring dan quadricep dipakai berjalan dan berlari. Itu di telapak kaki. Ya, hamstring ini di belakang. Jadi kayak bicep tricep. Hamstring di belakang. Jadi gerakannya tuh begini. Berarti harusnya dong dia tengkurap. Iya. Kalau quadricep itu sebenarnya dia menggambarkan 4 otot yang ada di paha. Jadi ada vastus lateralis kalau nggak salah ya, vastus lateralis, vastus medialis, sama rectus femoris. Kalau nggak salah ada 4 ya di sini posisinya. Jadi keempat itu dia bekerja bersama, berbarengan, maka diberi nama quadricep. Kalau individualnya dia ada namanya masing-masing sesuai posisinya. Cuma keseluruhannya dengan dia menciptakan gerakannya tuh begini, maka dia dibilang satu paket itu quadricep namanya. Jadi kalau kita nilai di sini, ini yang quadricep yang di dekat batang tubuh, karena dia kan paling dekat ya. Baru kemudian hamstring, baru telapak kaki dan jari-jari kaki. Kenapa kalau tangan nggak bisa nekuk ke belakang? Kan kita menyebutnya bagian yang ujung ini apa? Proximal apa Coba distal? sini. Kalian menggunakan istilah paling ujung jauh dari batang tubuh namanya adalah bagian distal, ya kan? Jadi di ujung-ujung jari itu kan posisinya di bagian distal. Kalau yang di sini dekat batang tubuh, maka dia posisinya proksimal gitu kan? Proksimal gitu. Jadi yang ini bagian proksimal, yang paling jauh adalah bagian distal. Untuk hamstring, gerakannya kan menekuk. Jadi kita minta dia menekuk lututnya. Hamstring tuh gerakannya begini ya, nekuk ke belakang, mendekati ototnya. Sama kayak bicep begini, bicep begini. Jadi gerakannya tuh mendekati posisi ototnya. Ini begini. Kita minta pasiennya menekuk ya. Hah? Ya begini. Nah ini hamstring yang bekerja. Jadi nanti saya mencoba untuk menarik. Dia mencoba untuk mempertahankan. Gitu. Kalau bisa dua-duanya, bisa kalian kerjakan dua-duanya. Kalau enggak satu-satu. Ya. Jadi Bu nanti tetap bertahan nekuk begini. Nanti saya mencoba meluruskan, Ibu bertahan ya. Oke, ini begini kan. Dia mencoba tekuk, saya mencoba luruskan. Nah, quadricep berarti berlawanan. Dia mencoba meluruskan, saya mencoba menekuknya. Berarti posisi tangan saya di sini. Untuk yang quadricep. Jadi yang ini yang hamstring, yang ini yang quadricep. Jadi saling mendorong. Dapatlah nilai ini. Yang ini dan yang ini. Dua ya. Ini dan ini. Ini dan ini. Dari hamstring dan quadricep. Kemudian untuk selanjutnya telapak tangan. Telapak tangan. Telapak kaki dalam telapak tangan. Telapak kaki dan jari-jari kaki.
Sama kayak telapak tangan tadi ya. Silakan diluruskan dulu kakinya. Lucu banget. Nah, gerakannya kalau kaki itu ada namanya. Lucu banget. Jadi kalau ke atas ini dorsofleksi. Jadi dua-duanya fleksi, jadi nggak ada fleksi dan ekstensi pada kaki. Dorsofleksi, plantar fleksi. Dorsofleksi, plantar fleksi. Plantar. Telapak kaki itu kan plantar. Plantar. Jadi plantar fleksi, dorsofleksi, dua-duanya fleksi. Jadi dia tidak ada fleksi ekstensi itu nggak ada. Plantar. Dorsofleksi dan plantar fleksi. Plantar. Dorsofleksi, plantar. Untuk mengetahui kekuatannya, maka seperti tadi caranya untuk melihat gerakan dorsofleksi, berarti kita minta pasiennya untuk begini. Jadi Bu, naikin kakinya seperti ini ya Bu. Bu. Astaga. Tuh. Nanti naikin kakinya begini ya Bu. Nanti saya coba tahan. Jadi begini. Itu dia. Ya, dia akan mendorong ke atas, saya mendorong ke bawah. Oke. Kemudian plantar fleksi nanti dikebawain ya Bu. Boleh begini. Ya. Oke. Sekarang jari-jari. Jari-jarinya diginiin Bu. Saya coba buka. Kuat ya. Gitu. Dengan demikian kita sudah mendapatkan nilai yang ini. Yang ini dan yang ini. Yang ini dan yang ini. Ya. Jadi kita tinggal melihat palpasi. Apakah di struktur ekstremitas bawahnya ada nyeri tekan, ada pembengkakan, penjualan, atau ada deformitas tulang. Caranya adalah ya kita raba, namanya juga palpasi, ya enggak? Jangan ngeri ya Bu, gitu ya. Kita coba telusuri dia ada nyeri nggak sih, gitu. Nyeri nggak Bu? Sama aja yang gitu dia Sambil kita rasakan ada benjolan apa enggak, gitu. Kan namanya kita mau mengkaji ada benjolan apa enggak. Kalau ada benjolan maka kita tandain benjolannya di sebelah apa dan karakteristiknya seperti apa. Di sebelah sini juga sama ya, kita raba sambil merasakan. Jadi ada tujuannya ya, bukan cuma ngeraba doang. Sampai ujung jarinya. Gitu. Sudah deh, kita mencatat hasilnya. Kamu misalkan Terus mata ikan kemudian ya. bereskan alat, rapikan alat, dan cuci. Itu untuk pemeriksaan muskuloskeletalnya. Yeay. Tuh.